Ya baik, selamat siang atau selamat malam teman-teman semuanya yang melihat ini dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Yohana, saya kali ini akan membawakan materi tentang etika komunikasi di media sosial. Tapi sebelum itu saya boleh dong pengen kenalan dengan teman-teman mahasiswa baru dari STIM Malang Khusus Suara, dari mana saja? Boleh ditulis di kolom komentar. Ada yang dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi, atau dari Malang Raya saja, boleh ya. Tulis komentarnya, terus kemudian asalnya tadi, terus mungkin boleh juga dulu dari sekolah mana saja. Oh ya, boleh juga tulis alamat sosial media masing-masing. Jadi saling berkenalan juga dengan sesama mahasiswa baru yang lainnya, meskipun belum pernah bertatap muka. Oke, nah belum kenal dengan saya, aduh itu rugi itu. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu, teman-teman. Ya, jadi ini saya Dewi Yohana, biasanya dipanggil Hana, terus kemudian background saya ini wartawan. Jadi saya selama 18 tahun saya menjadi wartawan di Malang Post, ini korannya Arek Malang. Saya menjadi wartawan dari ketika saya masih kuliah. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman kuliah, jangan hanya fokus sama kuliahnya aja, tapi carilah kegiatan yang lain yang itu bisa mendukung aktivitas teman-teman semuanya, aktif di organisasi ataupun yang lainnya. Terus kemudian di tahun 2014 saya mendapatkan beasiswa, itu adalah Asia Journalism Fellowship dari Temasek Foundation dan juga Nanyang Technological University Singapura. Nah, perjalanan panjang ini sebenarnya saya menjadi wartawan hingga kemudian dipercaya sebagai pemimpin redaksi. Jadi kalau ini di media massa, pemimpin redaksi itu adalah karir tertinggi seorang wartawan. Kemudian per 2019 saya dipercaya oleh para pemegang saham menjadi direktur Malang Post. Tapi 2020 saya membuat keputusan yang itu sejarah ini dalam hidup saya. Saya resign dari Malang Post dan kemudian mendirikan perusahaan sendiri namanya Diaza. Sekarang saya fokus di Diaza Project. Oke, baik, itu sekilas tentang saya. Oh ya, satu lagi. Di bawah itu kan ada akun Instagram saya, silahkan follow di sana. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang pengen teman-teman sampaikan atau tanyakan langsung ke saya, silahkan DM di Instagram tersebut. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi kita ngomongin soal komunikasi nih. Apa sih komunikasi itu? Nah, yang saya lakukan sekarang ini adalah berkomunikasi. Medianya apa? Medianya ini mungkin di YouTube, medianya secara virtual. Kita tidak bertemu langsung, tapi saya sedang melakukan itu, yaitu menyampaikan informasi, baik berbentuk pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dalam hal ini adalah dari saya sebagai komunikator, teman-teman mahasiswa baru sebagai komunikan yang mendapatkan informasi. Soal komunikasi, kita sebenarnya setiap hari sudah melakukan itu. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa sendirian, dia nggak bisa diam sendiri, tidak ngapa-ngapain. Ya, tapi yang namanya makhluk sosial itu membutuhkan komunikasi dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian nanti tidur lagi, manusia itu berkomunikasi. Bahkan ketika kita sendiri saja kita juga ngomong loh ya dengan diri kita. Iya nggak sih? Pernah nggak kayak gitu? Jadi bangun tidur, kita berbicara di benak kita, hari ini mau ngapain ya? Terus kemudian pas lagi jalan atau pas lagi nyetir, terus kemudian kita juga ngobrol sendiri dengan diri sendiri gitu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan dia butuh berkomunikasi. Oke. Nah, kenapa sih orang itu berkomunikasi? Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya pun juga teman-teman sudah tahu itu karena kita melakukannya dari kecil. Ngapain sih kita berkomunikasi? Ngapain kita ngobrol dengan orang lain? Ngapain kita menghubungi teman kita? Ngapain kita ngobrol dengan orang tua kita? Gitu. Jadi pertama yaitu adalah agar hal yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Kita ngomong sama teman kita, aku kemarin sebel nih sama kamu, soalnya kamu ninggalin aku. Atau misalnya, kemarin kenapa sih kamu telat? Padahal kita janjinya jam 3, kamu datangnya jam 4. Nah, kita ngomong langsung supaya orang itu tahu apa yang kita rasakan.
supaya dia mengerti apa yang kita maksud, bahwa misalnya kita sebel gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah memahami pendapat orang lain. Karena berkomunikasi, kita akhirnya bisa memahami pendapat orang lain. Karena ada feedback di sana. Teman kita itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya juga, menyampaikan apa yang dia pikirkan juga, akhirnya kita memahami. Gitu ya. Jadi saling memahami antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga adalah supaya ide atau gagasan kita ini diterima oleh orang lain. Teman-teman punya gagasan yang sangat banyak, tapi kemudian hanya dipendam di benak saja, orang lain nggak akan tahu. Ya, ada banyak A sampai Z, ide-ide bagus, tapi tidak disampaikan, tidak dikomunikasikan. Ya, nggak akan tahu. Padahal ini nanti ketika teman-teman semuanya menjadi mahasiswa dan aktif sebagai mahasiswa itu sangat penting. Harus berani speak up, harus berani ngomong, harus berani menyampaikan ide. Ya, sampai kemudian misalnya ketika kita yakin bahwa ide kita itu benar, bahwa ide kita itu mendukung atau berguna bagi banyak orang, kita harus mempertahankan ide itu. Tapi tentu dengan penyampaian yang sangat baik. Ya enggak? Ide yang bagus, tapi kalau penyampaiannya tidak bagus, akhirnya tidak diterima dengan baik. Ide yang tidak bagus, tapi disampaikan dengan cara yang bagus, terus menerus, bisa jadi loh itu kemudian nanti dianggap menjadi bagus, karena diterima dengan baik oleh komunikan. Nah, itu harus dipelajari terus-menerus, teman-teman. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain supaya mereka bisa sependapat dengan ide kita. Ini cocok buat kamu yang nanti misalnya pas lagi di kampus, mau aktif di organisasi, menjadi aktivis, itu harus memahami hal ini ya. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal jeplak gitu kalau orang Jawa ngomongnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya menggerakkan orang lain. Ketika kita menyampaikan ide kita, paparan kita, gagasan kita, kita ingin orang lain melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Ya, sesuatu apa? Harus sesuatu yang baik nih. Karena teman-teman semua ini kan mahasiswa. Mahasiswa ini adalah agent of change gitu ya, agen perubahan. Jadi harus menjadi agen perubahan dari sesuatu yang nggak baik menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini ada 4 ini. Sebenarnya tujuannya masih banyak lagi sih kalau mau kita teliti satu persatu, dan itu bisa based on personal gitu. Jadi based on keinginan kita sendiri. Gitu. Tidak melulu misalnya kita ngomongnya dari segi teori. Oke. Nah, untuk ngomongin lagi syarat-syarat komunikasi ini harus ada apa aja. Ada source yang ingin disampaikan. Jadi bahasanya apa yang mau disampaikan itu harus ada. Terus kemudian ada komunikator. Jadi kita bedakan ya antara komunikator dengan komunikan. Ya, komunikator itu berarti misalnya kalau dalam hal ini adalah saya, komunikan itu adalah teman-teman mahasiswa baru. Tapi kalau di slide ini saya sengaja ngasih contohnya komunikatornya cowok, komunikannya cewek gitu karena mau nembak dia. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ada pesan yang ingin disampaikan. Pesannya apa sih gitu. Yang pengen komunikator itu inginkan komunikan ini memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya mau nembak gitu ya, jangan lari, jangan ngomong dari A sampai Z panjang gitu, berbunga-bunga, terus kemudian apa lagi ya, bingung karena saking bingungnya akhirnya nggak to the point. Komunikannya bingung, ini anak mau ngapain sih gitu, mau nembak atau mau ngapain? Kok pidatonya panjang banget, akhirnya nggak tersampaikan, gagal lah dia nembaknya. Ya. Terus selanjutnya ada saluran atau tempat berlangsungnya komunikasi. Nah, komunikasinya ini wadahnya di mana? Apakah seperti kita sekarang ini karena masa pandemi akhirnya membuat kita jauh di mata dan juga nggak tahu ya jauh di hati juga nggak ya? Soalnya kita belum kenal loh. Ya, tapi tapi tempatnya ini bisa seperti ini, bisa juga langsung face to face, bisa juga misalnya by phone, bisa juga dengan sekarang ini banyak sekali platformnya, ada media sosial, gitu ya.
atau lewat orang lain. Nah, itu beda ini. Kalau lewat orang lain itu sudah ada orang ketiga gitu. Jadi kalau lewat orang lain bisa jadi yang diterima oleh komunikan itu nanti akhirnya menjadi berbeda. Yang disampaikan A sampai D misalnya. Nah, karena komunikannya itu menyampaikannya tidak lengkap, jadi akhirnya yang disampaikan hanya A sampai berapa kayak gitu. Atau bahkan mungkin ditambahin dari A sampai D yang disampaikan, dia nambahinnya bumbu-bumbunya sampai Z gitu. Jadi kalau memang bisa kita sampaikan secara langsung, kita tidak memerlukan orang ketiga untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada komunikan, ya lebih baik kita sampaikan secara langsung. Oke. Nah, ini teman-teman, tadi kita ngomongin soal cara-cara komunikasi ya. Kalau sekarang ini fungsi komunikasinya. Teman-teman itu pas lagi ngobrol, ngomong dengan orang lain itu buat apa sih gitu? Sebagai apa? Ya. Kita lihat yang dari sebelah kiri nih, ini yang paling gampang nih. Gitu. Masih banyak fungsi lainnya. Jadi ada alat sebagai alat interaksi, karena kita makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian. Biasanya yang cewek-cewek ini kalau pas lagi malam mau tidur, aduh ngapain ya? Kontak temennya, ngobrol via chat via WhatsApp. WhatsApp ini juga bagian dari sosial media. Terus kemudian bersosialisasi dengan orang lain sebagai hiburan kala jenuh. Aduh gabut, aduh ngapain? Mau jalan nggak boleh, mau jalan PSBB, mau main ke rumah teman jauh juga, mau main ke tetangga, masa main ke tetangga tiap hari ketemu gitu ya. Jadi akhirnya telepon misalnya, telepon teman kita supaya kita nggak jenuh. Pengisi waktu luang, itu yang hiburan-hiburan sih. Gitu. Tapi kalau yang lebih serius lagi, apa sih tujuan komunikasi itu sebagai alat kendali? Jadi bertujuan untuk mengontrol individu ataupun kelompok dengan cara membuat aturan yang harus dipatuhi. Ya, jadi sebagai alat kendali, ya, mengendalikan supaya orang-orang itu bisa mengikuti apa yang kita mau. Apakah yang memaui itu perorangan ataukah instansi. Kemudian sebagai alat motivasi. Memotivasi individu maupun kelompok untuk melakukan sesuatu. Ya, teman-teman semuanya mungkin pernah menonton juga tayangan di YouTube atau bahkan mengikuti seminar dulu sebelum pandemi, ketika ada motivator yang memberikan motivasi kepada audiens. Kemudian ketika kita mendengarkan dia berbicara seperti itu, kita menjadi sangat bersemangat. Kita menjadi berapi-api dan kemudian memutuskan, oke, saya akan berubah sesudah ini. Sesudah acara ini, saya akan mengikuti step-step yang dilakukan oleh motivator tersebut. Berarti pesannya nyampe. Ya, pesannya nyampe. Meskipun pesan nyampe itu nggak tahu berapa lama gitu. Biasanya kalau kita habis ada acara kayak gitu kan, 1 jam, 2 jam masih semangat. Habis sehari lewat, lupa deh. Iya, kemarin apa ya? Kata motivatornya apa ya? Udah lupa gitu. Nah, emang manusia itu kayak begitu, suka lupa. Makanya saya biasanya supaya saya tidak lupa, saya seringkali mencatat. Ya, mencatat poin-poin yang penting itu di note, di gadget, ya supaya saya bisa ingat sewaktu-waktu. Terus kemudian mungkin ini terdengar old school ya, mencatat di buku atau di diary. Ya, terdengar sangat old school sekali. Tapi misalnya di antara teman-teman mahasiswa baru ini ada yang masih suka, it is okay. Saya malah lebih suka banget gitu kalau kalian mencatat juga di buku. Kenapa? Ketika mencatat di buku, seluruh anggota motorik kita ini bekerja. Yang pertama apa? Tangan. Ketika kita menulis, berarti motorik kita bekerja. Otak menyuruh tangan untuk bekerja. Akhirnya apa? Otak kita ini mengingat lebih lama. Ya, otak kita mengingat lebih lama, menyimpan informasi tersebut lebih lama. Jadi kalau misalnya nanti pas lagi kuliah, kalau bisa catat ketika dosen menjelaskan, ya dicatat, jangan hanya direkam. Misalnya kuliahnya lewat Zoom nih, gitu. Biar gampang, ya udah deh aku rekam aja, recording aja kuliahnya. Memang memudahkan, tapi akhirnya kita akan bekerja 2 kali. Ya kenapa? Ya itu tadi, manusia itu gampang lupa. Pas lagi mau mengingat, akhirnya kita harus menonton Zoom itu lagi.
Kalau perkuliahannya 1 jam, berarti kita akan menonton recording Zoom-nya selama 1 jam untuk mengingat apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi ketika kita menulis apa yang disampaikan oleh dosen selama pembelajaran berlangsung, kita hanya melihat catatan aja, terus kemudian otak itu melakukan recalling memory, mengingat kembali apa yang pada saat itu direkam oleh otak. Jadi itu sangat memudahkan. Biasanya saya dulu ketika ke teman-teman wartawan, saya melarang mereka ketika wawancara itu untuk melakukan recording. Apalagi wawancara yang sangat mudah, maksudnya sangat gampang, acara-acara seminar atau wawancara misalnya dengan rektor langsung, ketemu langsung, saya melarang mereka untuk melakukan recording. Mereka harus mencatat supaya itu tadi ingat. Jadi fresh, ya diingat di kepala karena motoriknya bergerak. Berbeda ketika mereka melakukan recording. Ketika melakukan recording, secara otomatis otak itu menyuruh kita untuk relax. Udah ada recording. Kamu nggak usah mendengarkan secara maksimal. Nah, seperti itu. Ya, jadi biasakan nanti untuk mencatat ya. Nah, sekarang kalau yang tadi dari awal belum mencatat, boleh dicatat. Gitu. Ya, karena biasanya pemateri itu menyampaikan beberapa hal di luar poin-poin yang ada di PowerPoint-nya. Gitu. Nah, itu fungsinya untuk mencatat. Baik, fungsi komunikasi selanjutnya adalah ungkapan emosional. Jadi ungkapan perasaan seseorang, apakah dia lagi sedih, senang, suka kepada orang lain, ya. Jadi manusia ini full dengan emotions. Dan ketika selain ekspresi dari wajah, yang namanya emosi itu memang harus disampaikan, gitu. Terkadang ada orang atau ada teman kita yang tidak ngeh atau tidak paham dengan perasaan kita. Bahwa misalnya sebenarnya kita lagi sebel, tapi dia nggak sadar bahwa kita sebel. Nah itu disampaikan, jangan hanya dipendam. Ketika dipendam akhirnya ini menumpuk terus, gitu ya. Begitu juga nanti ketika teman-teman berkuliah, berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, berinteraksi juga dengan dosen. Gitu. Nah biasanya begini, mahasiswa itu seringkali kalau lagi protes sama dosennya gampang, tapi ketika untuk memuji dosennya itu susah, gitu. Ya, ya nggak sih gitu. Dulu pas lagi kamu sekolah juga begitu nggak? Suka ngomongin guru-guru, ya guru yang ini killer, guru yang itu susah gitu misalnya. Tapi kita jarang memuji guru ataupun dosen yang oke-oke. Kenapa begitu? Ini kayak semacam kebiasaan gitu. Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi membudaya itu kita susah untuk memuji orang lain. Nah, kalau misalnya di antara teman-teman masih ada yang seperti itu, coba kita mencoba untuk membuat ini menjadi sebuah habit. Ya, kita ini kan senang dipuji. Ya enggak? Apalagi perempuan nih. Ya, suka dipuji, maka orang lain pun juga suka dipuji. Kalau kita suka dipuji, orang lain suka dipuji juga. Jadi kalau misalnya pagi hari ketemu dengan temen, kok bajunya bagus, kok lipstiknya pas, gitu, kok parfumnya wangi, gitu. Keren ya, gitu. Baju kamu bagus, itu memuji. Itu hanya ke temen. Atau misalnya ke dosen, Bapak terima kasih Pak, hari ini materinya oke banget, saya merasa terinspirasi banget. Gitu. Jadi coba kita menuliskan kisah kita sendiri selama perkuliahan. Itu nanti pasti akan teman-teman ingat sepanjang masa. Ya, jadi habis kuliah dosennya ngasihnya enak, pujilah dosen itu. Berterima kasihlah karena sudah memberikan ilmu, sudah ada transfer ilmu. Dan ketika kita memberikan terima kasih dengan tulus, ikhlas, itu nyampe ke dosennya juga nyampe ke kita karena apa? Ada aura positif di sana. Ya, oh ya, kamu nggak usah berterima kasih sama aku kok gitu. Tapi kalau misalnya mau berterima kasih juga boleh sih, nggak apa-apa. Ya, oke. Fungsi selanjutnya adalah sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi ini adalah memberikan informasi yang sedang dibutuhkan oleh individu ataupun kelompok sehingga informasi yang dapat diproses untuk pengambilan keputusan dengan cara yang baik.
Jadi sebagai alat komunikasi. Nah, ketika kita sampaikan sebuah informasi tersebut, terus kemudian kelompok atau individu ini akhirnya mereka bisa membuat sebuah keputusan yang baik gitu. Jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi dari komunikasi, dari yang sangat receh tadi karena kita butuh seseorang untuk diajak ngobrol, karena kita lagi jenuh, sampai fungsi yang cukup berat untuk mengontrol gitu. Coba kita flashback lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Indonesia akan merdeka. Bagaimana pada saat itu Bung Karno meyakinkan para pejuang untuk terus berjuang. Bagaimana dengan caranya Bung Karno mengomunikasikan gagasannya untuk merdeka dan kemudian bisa membawa atau mengajak para pejuang itu untuk bertarung. Nah, itu ya, teman-teman nanti yang menjadi aktivis bolehlah belajar yang begitu ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain sampai mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Tentunya dengan catatan hal-hal yang baik. Oke, nah karena bahasan kita adalah tentang media sosial, kita masih ngomongin juga media sosial. Perkembangannya di Indonesia, wow, ini sangat wow sekali loh. Ya, jadi total penduduk Indonesia itu sekarang ada 272 juta orang. Kita yang keberapa nih? Nah, terus kemudian ini yang unik. Dari total penduduk 272 juta, pengguna mobile atau gadget itu ada 338 juta. Loh kok bisa? Kok bisa lebih banyak dari jumlah penduduknya? Bisa. Kenapa? Karena satu orang bisa jadi punya lebih dari satu gadget. Kayak teman-teman sekarang, coba saya tanya, yang punya satu gadget siapa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan di depan monitor aja ya. Terus kemudian yang punya dua, punya tiga, boleh juga kasih komen di kolom komen. Ya. Nah itu yang akhirnya membuat penggunanya lebih banyak dari jumlah penduduk. Makanya senang ini para produsen gadget itu di Indonesia. Jumlah masyarakatnya banyak dan mereka sangat rela dan ikhlas mengeluarkan uangnya untuk berbelanja gadget. Nah, kemudian pengguna internet ada berapa? Ada 175,4 juta. Ini data ini masih data Januari 2020. Ya, dirilis Januari 2020. Pada saat itu belum pandemi di Indonesia. Pandemi masuk ke Indonesia di bulan Maret. Ya, kalau saya tidak salah, kasus pertama di Indonesia itu yang di Jakarta 2 orang itu di tanggal 2 Maret kalau saya tidak salah. Kalau misalnya salah, mohon maaf. Ya. Nah, semenjak pandemi, pengguna internet saya yakin ini sudah melonjak tajam. Kenapa? Karena semuanya dilakukan serba virtual. Sekolah, kuliah, semuanya menggunakan internet. Ya, jadi kalau ini nanti ada penelitian terbaru lagi, pasti sudah saya yakin peningkatannya sudah sangat tajam lagi. Tidak hanya 175,4 juta. Ya, bisa jadi 200 atau bahkan mungkin lebih dari 200 juta itu tadi. Gitu. Pokoknya di mana itu ada jaringan internet, yakin deh. Ya, yakin ada jaringan internet, masyarakat pasti menggunakan internet untuk sekolah secara daring. Nah, itu tadi, terus kemudian pengguna media sosial aktif ada 160 juta. Lagi-lagi ini masih di bulan Januari 2020. Sekarang sudah di Oktober 2020. Peningkatannya pasti sangat tajam. Ya. Karena kalau kita lihat dari persentase itu aja yang internet user misalnya dari Januari 2020 kita bandingkan ke Januari 2019. Peningkatannya ada 17% atau 25 juta. Itu selama 1 tahun. Dan tidak ada pandemi sama sekali. Tidak ada suasana yang mewajibkan orang untuk harus mengakses internet. Ya, tapi karena pandemi kita tidak boleh bertatap muka langsung, akhirnya pengguna internet dan tentu saja pengguna sosial media menjadi bertambah. Oke, ini juga bisa jadi sekarang menjadi sangat tinggi angkanya. Karena penelitiannya di Januari 2020 publishnya. Dalam sehari, berapa jam sih orang menggunakan internet itu? 7 hours 59 minutes. Ya, 7 jam 59 menit. Ya, dibuletin menjadi 8 jam lah. Itu dulu, sebelum pandemi. Terus kemudian, sosial media ada berapa mereka yang membuka internet untuk kemudian
aktif atau membuka sosial medianya. Berapa jam? 3 jam sekian menit itu tadi. Lihat TV 3 jam, masih lihat TV nggak sih? Jangan-jangan yang dimaksud TV ini sekarang YouTube ya. Terus kemudian listening to music, streaming services 1 jam sampai 30 menit. Kayaknya kalau saya sih lebih ini ya, untuk dengerin musik ini. Biasanya bahkan ketika saya melakukan aktivitas yang lain, nulis atau apapun, YouTube itu nyala loh gitu. Ada list lagu yang kemudian saya putar. Pas lagi pengen dengerin lagu, pas lagi pengen syariah ya dengerin pengajian gitu. Oke, terus kemudian untuk games, kebetulan saya bukan penyuka game sih, tapi kan banyak juga teman-teman yang suka dengan games ya. Ini biasanya dalam satu hari 1 jam sampai 23 menit. Nah, itu sebelum pandemi. Selama pandemi karena semuanya pada rebahan di rumah, sampai ada apa ini namanya? Ada tagline, ada quote gitu. Kalau sekarang kamu pengen menjaga negaramu, udahlah rebahan aja di rumah gitu. Berjuang yang paling mudah itu pas lagi masa pandemi, gitu. Berjuang untuk tidak menularkan COVID dengan berdiam diri di rumah. Paling gampang kan ya. Oke, nah ini sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada apa saja di sini? YouTube itu paling tinggi. Ya, YouTube paling tinggi. Ada berapa persen? 88%. Terus kemudian disusul oleh WhatsApp, itu ada 84%. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh, itu 88% kok kemudian WhatsApp-nya 84%? Iya, karena orang yang menonton YouTube, dia juga punya WhatsApp. Ya, jadi ini perbandingannya adalah persentase dengan pengguna internet. Ya, persentasenya. Gitu. Jadi misalnya saya punya WhatsApp, saya juga nonton YouTube, saya punya Facebook, saya punya Instagram, Twitter, Line. Meskipun Line itu saya nggak aktif di sana. Facebook Messenger kalau lagi dapat dapat apa namanya pesan baru saya buka. LinkedIn ya ada tapi juga nggak aktif kayak gitu. Ya jadi kenapa persentasenya sama seperti itu ya, jadi 88, 84% kayak gitu. Bukan yang kemudian 100% kalau YouTube-nya tertinggi berarti 80% berarti di bawahnya harusnya nggak nyampe 20% gitu, nggak kayak gitu. Karena bandingannya adalah dengan pengguna internet. Jadi yang paling tinggi ternyata di Indonesia yang paling banyak diakses itu adalah YouTube. Baru kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, lalu Instagram. Tapi saya nggak yakin teman-teman ini masih punya Facebook atau ada akun di Facebook. Ada nggak? Biasanya kalau lagi saya dengan teman-teman pelajar, mahasiswa, saya tanya, punya akun Facebook nggak? Nggak punya. Adanya Twitter, adanya Instagram, Line, kayak begitu. Ya, jadi memang media sosial ini ada juga pengkategorian dari segi usia. Yang di Facebook ini biasanya yang lebih mature, lebih matang gitu ya. Saya nggak ngomong tua sih. Ya, lebih dewasa gitu. Yang Instagram, Twitter, lebih anak-anak muda. YouTube hampir semuanya. Ya, saat ini hampir semuanya. Dulu mungkin anak-anak muda suka nonton YouTube, tapi sekarang juga orang saking bosennya di rumah, saking nggak ada kegiatannya, akhirnya mereka pada nontonin YouTube juga. Akhirnya juga banyak yang menjadi YouTuber. Ya, nah, ini sekilas tentang overview untuk Facebook audience di Indonesia. Jadi ada berapa sih pengguna Facebook di Indonesia ini? Banyak juga ya. Ada 130 juta. Ya, ini sudah setengah dari populasi Indonesia, 270 juta tadi. Terus kemudian selanjutnya berapa persentasenya audiensnya yang cewek, cowok, lebih banyak cowok ternyata. Yang di Facebook ada 55,6%, terus kemudian perempuannya 44,4%. Iya. Lalu ini yang Instagram. Nah, Instagram ada berapa? Ada 63 juta. Ya, bisa jadi sekarang sudah 100 juta ini. Selama Januari sampai Oktober bisa jadi sampai 100 juta loh. Nggak menutup kemungkinan itu. Karena itu tadi, orang-orang nggak bisa jualan langsung, akhirnya apa? Jualannya lewat Instagram. Nggak bisa ketemu langsung, akhirnya posting segala macamnya di Instagram. Ya, oke.
Ini Instagram, boleh nanti dilihat sendiri. Ya, oke. Teman-teman semuanya, media sosial nih ya. Sekarang ini coba kalian lihat orang-orang yang kalian follow. Bagaimana mereka memposting sesuatu di media sosialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta juga ke teman-teman, coba dilihatin postingan-postingan kalian, ya, postingan-postingan kalian di media sosial kalian, tidak hanya sekarang ini, tidak hanya dalam bulan-bulan ini saja, tapi flashback ke beberapa tahun sebelumnya, dari pertama kalian bikin media sosial. Ya, kira-kira gimana? Media sosial itu kayak diary loh. Ya, kayak diary yang kita tulis gitu. Hanya ini sekarang ini kita publish ke orang lain yang orang lain itu bisa baca. Ya, coba kalian lihat postingan kalian 3 tahun yang lalu. Lucu nggak? Kalau kalian lihat sekarang kira-kira keren nggak? Cool nggak sih gitu? Atau jangan-jangan aduh itu receh banget. Atau bahkan bisa jadi aduh memalukan. Kok malu-maluin ya? Aku saat itu kok postingnya kayak gitu. Kok ini galau banget sih? Ya, jadi itu PR pertama. Coba kalian lihat postingan kalian di media sosial. Kira-kira kalau kalian posisikan diri kalian sebagai orang lain, melihat postingan kalian itu akan baik-baik saja kalian atau mohon maaf muntah gitu melihat postingannya atau bahkan captionnya. Ya, nah jejak digital itu sayangnya teman-teman semua itu susah untuk kita hapus. Ya, berbeda ketika kita nulis diary sendiri di buku. Ketika kita sudah nggak mau lagi ngelihat, bisa kita bakar, orang lain nggak akan tahu. Tapi untuk jejak digital, ketika kita sudah sekali posting, terus kemudian ada yang melihat, dia capture dan yang lainnya, susah untuk kita hapus. Ya, maka dari itu, wise lah menggunakan sosial media sebelum terlambat. Atau kalau misalnya yang kemarin sampai hari ini kalian termasuk yang golongan galau dan golongan yang sangat over ketika bersosial media, suka menggunakan kata-kata yang kasar, mari kita kembali ke jalan yang benar, ya. Kembali ke jalan yang benar untuk wise memposting sesuatu di media sosial. Gunakan bahasa yang pas dan tepat. Ya, pas yang dan tepat ini apa? Sesuai dengan usia kita. Ya, sesuai dengan usia kita. Pas dan tepat. Gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sepatutnya. Atau karena luapan emosi, akhirnya kita menulis sesuatu dengan apa ya? Pasti nanti kita menyesal deh gitu. Jadi lihat dulu sebelum diposting. Saya mau cerita beberapa waktu yang lalu, sekitar 2019 ya. 2019 ini ada teman dari Jakarta yang dia melakukan rekrutmen karyawan di Malang. Ya, rekrutmen karyawan di Malang. Jadi ini biasanya kan kalau ada rekrutmen karyawan ada pameran di satu gedung tertentu gitu kan ya. Nah, banyak kemudian calon-calon karyawan yang submit lamaran pekerjaannya di sana. Dan pasti sekarang ini hampir semua perusahaan kemudian meminta kepada calon karyawan tersebut untuk memasukkan akun sosial medianya. Sudah. Jadi biasanya ada tahap wawancara, terus kemudian ini sudah lolos, dilihatinlah administrasinya, verifikasinya, kemudian tim ini nanti akan melihat akun sosial medianya. Teman ini kemudian bercerita kepada saya, ada salah satu calon pegawai yang sangat potensial. Ketika diwawancarai, dia bisa meyakinkan pewawancara bahwa dia layak diterima bekerja di tempat tersebut. Ya. Secara nilai akademik dia bagus. Akademiknya bagus. Wawancaranya bagus. Public speakingnya bagus. And then mereka buka sosial medianya, kaget. Kenapa kalimat-kalimat yang dia posting di sosial media berbeda 180 derajat dengan sosok dia ketika di dunia nyata? Kenapa? Kalimat-kalimat postingannya kasar. Ya, kasar. Bahkan ada sedikit yang kemudian menyinggung SARA. Apa keputusannya? Meskipun secara nilai dia bagus,
dia tidak diterima bekerja di tempat tersebut karena postingan di sosial media. Ya, itu tadi teman di perusahaan. Saya dulu biasanya bikin event, ada namanya Putri Kartini. Ya, Putri Kartini tidak semata-mata dia cantik, dia bisa berlenggak-lenggok, pakai baju kebaya yang bagus, enggak. Tapi dia juga harus punya attitude yang baik juga. Postingan-postingannya juga harus bagus, bisa menginspirasi orang lain. Ketika kami memilih 30 finalis dari ratusan pendaftar, biasanya tim ini juga ada yang melihat sosial medianya masing-masing. Kira-kira anak itu postingannya sesuai dengan usia enggak? Gitu. Karena Putri Kartini ini untuk anak SMA, jadi kita pastikan memang postingan dia sesuai dengan anak-anak SMA. Jangan sampai misalnya ada postingan vulgar. Sampai suatu waktu, saya lupa di tahun berapa, kami mendapatkan informasi ada yang meminta, Kak, coba deh cek akun sosial media finalis A gitu. Kita lihat, kita cek, oke, cantik iya, tapi Masya Allah, ini postingan-postingannya untuk anak SMA sungguh banyak bertebaran foto-foto dengan bikini di sana. Sementara judul kita ini adalah Putri Kartini, nggak cocok di situ. Jadi kalau misalnya dia ikut mungkin model yang lain, pemilihan model bukan Putri Kartini, bisa jadi dia cocok di sana. Tapi dia nggak tepat untuk kompetisi yang kita gelar. Kita lihatnya dari mana? Sosial media. Jadi betapa sekarang ini yang namanya sosial media itu bisa memengaruhi masa depan kita, mempengaruhi nanti bisa jadi juga loh ke calon mertua. Jadi makanya hati-hati dari sekarang. Oke, terus kemudian tidak hanya postingan di akun kita, teman-teman juga harus hati-hati ketika memberikan komen di akun sosial media orang lain. Kenapa? Karena kalau kita kasih komen kan tetap aja ada nama kita di sana. Ayo siapa di sini yang ikut atau follow Lamiturah? Saya angkat tangan, saya follow sih gitu ya. Tapi pas lagi kalau lagi nggak ada kerjaan, gabut kayak gitu saya lihatin, ada gosip apa sih gitu. Terus nggak pernah komen gitu. Malu juga kalau misalnya komen, ih Dewi Yohana komen di situ. Nanti ada teman saya yang apa namanya ketahuan ngeliatin gitu, ini suka gosip gitu ya. Atau misalnya ikut follow di akun-akun yang apa ya, akun-akun yang tanda kutip nih gitu, yang berbahaya. Kemudian kalian follow di sana, waduh, kalian komen, ada orang yang tahu, dan ternyata kemudian itu berpengaruh terhadap karakter kamu. Ya, hati-hati. Ya, jadi cari informasi sebelum komen. Nah, sekarang ini sayangnya seringkali teman-teman itu suka ikut-ikutan komen. Ya, jadi kalau misalnya ada satu akun terkenal yang dia posting sesuatu, terus kemudian ada banyak yang komen, misalnya komennya menghujat, yang lainnya kemudian ikut menghujat. Padahal dia nggak tahu masalahnya. Dia nggak tahu problemnya, dia nggak tahu isu apa sebenarnya yang lagi dibahas. Karena ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan itu berarti dia nggak tahu. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menyesal kemudian, jangan sampai malu kemudian gara-gara ikut-ikutan. Selanjutnya jangan posting sara. Kalau ini sudah dari dulu sebenarnya kita diajarin jangan membicarakan sesuatu yang sara, jangan posting yang sara sampai akhirnya nanti kita menyesal kemudian. Coba apa yang dilakukan banyak sekali selebgram itu ketika mereka memosting sesuatu terus kemudian akhirnya apa minta maaf. Besoknya lagi masih ada kasus lagi yang lainnya siapa kemudian memosting apa ketika mulai banyak yang hujat minta maaf. Kenapa itu terjadi? Karena pas lagi posting tidak memikirkan efeknya. Ya udah deh posting. Kenapa begitu? Karena sekarang ini kita ini apa ya? Otak kita, bayangan kita itu sudah dikuasai oleh aku pengen mendapatkan follower banyak. Aku pengen mendapatkan viewer yang banyak. Ya. Aku harus bikin konten yang bisa menarik banyak penonton. Karena saking sudah dikuasai begitu, akhirnya terkadang apa? Lupa bahwa konten yang dibikin itu tadi sebenarnya tidak pas. Bukan hanya sekedar tidak pas, tapi bisa jadi malah mengandung unsur-unsur pidana.
Coba masih ingat nggak kapan dulu ketika di YouTube ada YouTuber yang ngeprank dengan apa itu namanya, kardus berisi batu bata misalnya, pada saat itu ya, sampai yang kemudian, dipenjarakan oleh polisi dan keluar lagi dan masih juga belum tobat. Nah, jangan jangan kayak begitu, teman-teman. Jadi benar-benar, kita harus memikirkan postingan kita itu seperti apa. Jangan sampai menyinggung sara. Meskipun juga hal-hal yang tidak boleh ini juga jangan sampai membuat kalian menjadi terbelenggu. Waduh, aku nggak bisa ngomong nih karena ini sudah dibatasin. Enggak. Ya. Kita itu sebenarnya merdeka, tapi merdeka kita itu ada batasannya. Batasannya siapa? Haknya orang lain, gitu. Ya, kita berspeak up, kita berani ngomong, tapi kita juga harus memikirkan hak orang lain, gitu. Nah, selanjutnya adalah saring sebelum share. Seringkali kita mendapatkan informasi di WhatsApp atau WhatsApp group, wah keren nih, atau di Line misalnya, langsung saya forward aja deh supaya kita bisa dianggap menjadi orang yang paling tahu pertama kali terhadap sebuah isu. Padahal kita nggak cari dulu, kita nggak nyaring dulu sebenarnya informasi atau link yang kita dapat tadi itu benar-benar berita, benar-benar informasi yang sebenarnya, ataukah ternyata hoax, berita sampah, berita bohong. Ya, jadi saring sebelum share itu wajib, wajib hukumnya. Saya biasanya kalau lagi di grup ini apa WhatsApp gitu, ada orang yang posting, saya cross check dulu. Sekarang kan gampang, saya googling dulu, kira-kira informasi tersebut benar apa enggak. Baru kalau misalnya saya tahu bahwa itu informasinya tidak benar, saya langsung kasih tahu juga di grup, tolong jangan share teman-teman ya, informasi tadi itu salah. Jangan sampai kita akhirnya menjadi orang yang menyebarkan informasi yang salah juga. Gitu. Banyak sekali contoh-contoh informasi-informasi salah yang sengaja memang di-share untuk kemudian di-share lagi. Informasi salah itu biasanya too good to be true. Gitu. Atau misalnya lagi ada yang gini, ada pesan di terakhir, silahkan forward ini supaya kamu nanti masuk surga. Aduh, ya kalau kayak gitu semuanya surga penuh dong, nerakanya kosong. Hanya dengan forward aja orang bisa masuk surga. Atau misalnya forward ini nanti kamu akan mendapatkan rezeki. Orang nggak perlu kerja, tinggal forward aja udah dapat rezeki, udah kaya raya. Too good to be true. Ya biasanya hoax itu adalah informasi yang too good to be true. Baik, nah ini boleh, ini nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Kang Emil, di Ridwan Kamil. Ya, beberapa waktu yang lalu Kang Emil itu kan posting nih, gitu ya, posting tentang tes vaksin COVID. Nah, kemudian foto ini, foto pas lagi Kang Emil disuntik tadi, diambil darahnya, diposting lagi sama akunnya ini. Kalau ini bukan akun yang ketahuan siapa di baliknya ya, kan banyak sekali sekarang akun-akun seperti itu di @telur. Oke lah, karena memang telur ini kerjaannya seperti itu ya sudah oke lah gitu dia. Tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman di sini adalah bagaimana follower-follower dari akun tersebut kemudian berkomentar. Ya, jadi kan di sini akhirnya Kang Emil kan memosting postingan di telur dan juga komentar-komentar orang yang ada di akun telur tadi. Jadi ada penjelasannya, alat ini namanya vakutainer. Ada 2 jarum, satu yang ke vena, satunya lagi ke tabung. Jadi yang terlihat seperti tutup itu adalah tabung vakumnya. Teknologi baru dalam pengambilan darah, beda dengan jarum suntik jadul yang biasa dipakai. Gitu. Karena yang di caption yang di akun telur tadi mengatakan padahal tutup jarum suntiknya belum dibuka loh gitu. Sebagai perbandingan silahkan cek story katanya. Saya nggak ngelihat cek story storynya di telur. Masih dari captionnya Kang Emil, jika nggak ngerti tanya pada ahlinya. Bukan menuding pura-pura disuntik dan melakukan pembohongan publik. Karena banyak komentar di akun telur itu yang mengatakan Kang Emil melakukan pembohongan publik. Jadi posting dari yang tidak berilmu dikeproki oleh followernya yang sama-sama tidak pakai ilmu. Kasian katanya. Tapi dimaafkan. Oke. Coba kalau misalnya ada nama kamu yang posting juga di akun itu, habis itu diposting ulang,
sama Kang Emil ini dengan follower dia 13 juta, sementara yang kamu posting itu salah, malu nggak sih? Gitu. Wajib malu sebenarnya. Kalau sampai nggak malu, itu apa ya? Udah kebangetan sih gitu. Jadi harus benar-benar ada orang yang bisa nyewer dia atau orang terdekat dia yang kemudian mau memberikan apa ya namanya warning, memberikan uh, advice, nasihat supaya tidak melakukan itu. Oke, boleh teman-teman bisa baca ini di sini. Misalnya nih dari Alwi Shahab. Pak, kapan ya ada waktu bertemu duet bareng lagu ini? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah, setiap kita dapat satu peranan yang harus bla 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 bla. Seperti itu. Terus ada lagi ini komen dari Pratma. Alangkah senangnya penguasa bila rakyatnya tak mampu berpikir. Manipulasi yang luar biasa, Pak Kamil. Ada lagi nih yang komen, saya dulu follow Kang Emil karena kagum setelah pandemi aneh ini kok jadi begini dan bla 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 lagi. Semuanya menyudutkan, semuanya berani berkomentar dengan kata-kata yang bullying sekali, kata-kata yang kasar sekali, gitu. Terus ini yang di slide terakhirnya Kang Emil, ini adalah postingan dari Leni Karengkuan. Medis ketawa ngakak pasti lihat orang Indonesia lagi heboh masalah jarum suntik buat ambil sampel darah. Itu bukan tutup jarum ya, tapi itu alat vakutainernya. Itu alat ada 2 jarum, satu ke tubuh pasien, yang satu lagi mengalirkan darah ke tabung darah. Nah, kalau nggak tahu, cari tahu dulu, nanya. Jangan cuma ikut-ikutan karena kalian udah gedek banget sama orang-orang di pemerintahan. Ya, jadi maksudnya dia juga benar sih gitu. Kadang memang masyarakat ini agak-agak gedek, sebel juga gitu dengan para pejabat yang ada di pemerintahan. Aduh, kok penanganan COVID seperti ini ya gitu. Meskipun kita gedek, meskipun kita sebel, ya, kita juga harus menyampaikan sesuatu dengan baik dan juga jangan sampai kayak begini gitu. Salah gitu kan. Sudah menghujat, salah lagi. Nah, pas lihat postingan-postingan di beranda pada post yang narasinya negatif, kata Leni. Aku ketawa dong, secara aku juga dari medis, meskipun udah vakum. Nah, cuma nggak habis pikir, kok bisanya kalian nggak tahu ilmunya, tapi kalian langsung aja bikin narasi negatif, dan lagi ngerasa bener lagi kalau udah ngehujat. Gitu kan. Jadi akhirnya kan malu nih. Nah, ini belum lagi yang komen-komen di akunnya Kang Emil sendiri yang membenarkan tentang vakutainer tadi ya gitu. Jadi Kang jangan dihapus postingan ini supaya membantu teman-teman medis bahwa sebenarnya di kita itu sekarang jarumnya itu udah keren gitu ya, sekeren itu sih gitu. Jadi bukan jarum yang jadul lagi. Oke, ini masih satu contoh aja sih. Bagi saya sebenarnya eh, Pak Ridwan Kamil ini termasuk pejabat yang oke dalam melakukan komunikasi di media sosialnya. Ya, coba teman-teman semuanya bisa melihat ataupun belajar dari para pejabat-pejabat kita ketika mereka berinteraksi di media sosial. Kang Emil ini dia bisa menyampaikan informasi tentang programnya dengan sangat bagus kepada followernya tanpa terasa kaku. Ya, kan ada pejabat yang ketika dia posting, saya lagi melakukan kegiatan ini, ya udah gitu aja narasinya seperti itu aja gitu. Tapi dia enggak. Di sisi lain, dia juga menunjukkan sosok dia sebagai seorang suami yang cinta istri, yang sayang istri, sebagai seorang bapak gitu yang sayang anak juga. Jadi ada hal-hal pribadi yang dimasukkan, tapi tidak too much, ya, tidak terlalu banyak. Kenapa ada hal pribadi juga boleh dimasukkan? Karena apapun yang namanya, meskipun dia pejabat, meskipun dia gubernur, dia itu manusia. Kalau misalnya dia hanya posting kegiatan aja, follower juga males ngelihatin program-program aja. Tapi ketika ada mix, ya ada mixnya dengan kegiatan pribadi atau kehidupan pribadi, tapi tidak terlalu banyak, nah itu balance. Karena otak manusia itu punya otak kanan, otak kiri, gitu. Jadi itu juga harus dibalancekan. Ya, oke. Nah, ini tugas kalian sebagai mahasiswa. Make your campus great through social media.
Jadi kalau dulu Trump itu ngomongnya Make America Great Again, nah ini kalian harus membuat kampus kalian itu keren banget lewat sosial media. Caranya bagaimana? Posting sesuatu yang bagus, ya posting hal-hal yang bagus yang kalian lakukan di kampus kalian. Kalau perlu nih, gitu ya, kalau perlu harus ada bikin satu hashtag sama. Yang ini seluruh sivitas akademika dari teman-teman setia Malang Kucing Suara ini ketika memosting sesuatu dan itu berkaitan dengan kampus ataupun proses belajar mengajar, yang namanya hashtag ini selalu muncul. Jadi akan banyak sekali hashtag di situ. Yang ketika orang klik, oh semuanya tentang prestasi nih misalnya. Ya. Kemudian, nah ini kalau yang ini kayaknya ini pesannya kepada Pak Kadarusman ataupun pejabat yang lain di kampus. Bisa loh meminta kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru atau bahkan gabungan dengan mahasiswa lama dan juga dengan seluruh dosen untuk memosting satu postingan dengan tema yang sama dengan satu hashtag, dua hashtag yang sama di waktu yang sama juga. Supaya apa? Supaya trending. Ya, supaya orang-orang itu pada ngelihat, wah, ini ada apa sih gitu. Ada apa di sini? Ada apa di situ? Ya, jadi ini harus selalu dilakukan, ya teman-teman, harus selalu dilakukan. Dan itu tugas kita semuanya sebagai sivitas akademika. Kenapa? Karena ketika kita memilih kampus ini untuk berkuliah, kita juga bertanggung jawab untuk membesarkan kampus ini. Karena itu nanti yang akan menjadi alma mater kita. Ketika kita keluar bekerja, ya, oh kamu alumni dari mana sih? Oh alumni dari sini. Ih keren ya, gitu. Ya, kita membuat kampus kita keren itu juga menjadikan kita keren. Jadi kita sama-sama keren. Gitu. Jadi semuanya saling bahu membahu menjadikan kampus ini keren. Maka dari itu kebiasaan ya teman-teman jangan suka memosting hal-hal yang misalnya kayak demo, terus kemudian malah bahkan bikin hashtag khusus ketika protes tentang kebijakan kampus di media sosial. Lagi-lagi yang namanya jejak digital itu kita tidak mudah atau tidak gampang menghapusnya. Beberapa bulan yang lalu sempat ada satu kampus di Malang yang menjadi trending di Twitter. Nah, pada saat itu saya masih menjadi direktur di Malang Post. Saya ngelihat nih pagi-pagi, loh ada trending nih gitu. Dan itu banyak sekali mahasiswa yang posting itu dan juga repost dari postingan mahasiswa sebelumnya. Tapi apa akhirnya? Efeknya nggak oke karena beritanya juga bukan berita yang oke. Nah, karena trending, saya kemudian meminta kepada wartawan untuk menulis beritanya. Ini ada kasus apa sih gitu di kampus tersebut? Yang padahal sebenarnya kasusnya sepele. Ketika itu bisa dibicarakan dengan jajaran rektorat maupun para dosen, bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus keluar. Ya, dan apalagi ini keluarnya di media sosial. Yakin deh, yang kalau sudah satu isu keluar di media sosial itu nanti efeknya panjang. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah dan itu masih bisa diselesaikan, dibicarakan dengan baik-baik, secara face to face, jangan membawa itu ke media sosial. Gitu. Itu terakhir aja. Enggak ya. Jadi maksudnya begini, benar-benar harus wise gitu. Jadi harus wise ketika kita posting sesuatu di media sosial. Ya. Dan ini memang harus ada aturannya sih gitu kayaknya. Tuh. Kapan teman-teman ini boleh untuk melakukan kritikan itu di media sosial dan kapan yang memang benar-benar harus posting sesuatu yang bagus gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada unggahan prestasi dan pencapaian mahasiswa dan sivitas akademik lainnya di sosial media. Ketika pihak lain itu adalah mitra kerja atau dunia industri melihat kampus itu bagus karena banyak prestasinya, tidak hanya mahasiswa yang berprestasi itu yang mendapatkan keuntungannya, tapi juga teman-teman gitu. Ya, teman-teman yang berkuliah di kampus tersebut. Jadi jangan pernah ngerasa gini, aduh ngapain aku repost orang yang dapat prestasi bukan aku gitu. Tapi kan dia satu kampus gitu. Jadi ada hubungan sebenarnya di sini. Kalau di dalam berita itu ada proximity-nya. Jadi ada hubungan kedekatan.
kedekatan karena kita satu kampus, makanya kita pun juga bisa dengan kelegaan, kelegowoan hati dan juga jempol untuk merepost prestasi-prestasi tersebut. Karena apapun, ya itu tadi, kalau orang lain melihat atau instansi lain melihat, itu menjadi branding yang sangat bagus. Apalagi kalau itu dilakukan secara bersama-sama. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini harus di-highlight nih yang slide yang ini. Gitu. Boleh di-capture, terus kemudian dijadikan pengingat. Gitu. Kapan nih saya harus posting sesuatu yang bagus tentang kampus saya. Gitu. Oke. Nah, kok ternyata sudah sampai di halaman terakhir ya, nggak terasa loh. Ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan komen. Ini saya ambil quote ini dari teman saya. Dia ini direktur komunik konten gitu. Kalau dari dia itu begini, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan konten. Karena saking sekarang ini kita hidup di dunia digital. Makanya harus berhati-hati. Pesannya dari sini tuh apa sih? Harus berhati-hati ketika kita memosting sesuatu, jangan sampai ketika kita nanti nggak ada itu loh, yang terlihat ataupun yang diingat oleh masyarakat itu adalah konten-konten kita yang sampah, konten-konten kita yang tidak bagus, konten-konten kita yang tidak mendidik, atau komen-komen kita yang sangat negatif. Ya, jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang bagus tadi lewat apa? Lewat postingan-postingan tadi. Ya, jadi benar-benar ya. Tadi di awal kan saya meminta teman-teman untuk melihat postingan di media sosialnya masing-masing. Coba kalau memang masih bisa ada yang bisa dihapus, yang dulu sangat alay, yang dulu sangat kasar, yang dulu pernah memosting sara, hapus aja sebelum menjadi tersebar, sebelum kalian menjadi pejabat dan kemudian itu mematikan langkah kalian untuk berkarir. Atau bahkan misalnya sebelum kalian menjadi pengusaha besar yang gara-gara postingan itu akhirnya masyarakat memboikot produk kalian. Ya, jadi mumpung masih sekarang ini, coba dilihatin masing-masing sosial medianya, bagaimana postingan-postingannya, apakah sudah bagus, gitu, ataukah ternyata masih belum. Gitu. Oh iya, tapi satu lagi, jangan kemudian menjadi sangat alay, kita mencoba untuk mencitrakan diri kita menjadi sangat baik, akhirnya too much. Gitu. Akhirnya orang itu melihat, anak ini nggak, apa ya, anak ini nggak sebenarnya, anak ini nggak tulus. Orang ini nggak tulus ketika memosting sesuatu karena terlalu bagus misalnya atau terlalu apa ya, menye-menye, terlalu pengen dianggap dia sangat bagus gitu. Bahkan di sosial media pun ketika kita sincere, ketika kita ini apa ya, benar-benar tulus, benar-benar apa adanya, orang itu juga akan menangkap pesan kita loh. Ketika kita postingan kita tidak hanya semata-mata pencitraan, ya, orang juga akan melihat, oh anak ini keren gitu, layak untuk saya follow misalnya. Ya, jadi jangan juga terlalu pencitraan hidup itu capek. Nanti akhirnya orang yang ketemu begini, loh dia di sosial media bagus, baik, ramah, postingannya wise, tapi pas lagi ketemu kok kayak begitu ya. Ternyata postingan-postingan yang wise, yang bagus itu dapat kulaan dari tempat yang lain kemudian dipost. Sebenarnya nggak apa-apa ketika kita menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk memperbaiki diri. Saya seringkali sebenarnya melakukan hal itu. Kadang kalau lagi namanya manusia ya, kadang pas lagi pengen curhat, kondisi lagi sedih gitu. Kalau saya posting sesuatu yang melo di akun media sosial saya atau bahkan mungkin itu di WhatsApp status saya, pasti orang-orang akan bertanya-tanya, ih Dewi Yohana kenapa sih, lagi ada masalah apa sih kok statusnya melo misalnya. Nah untuk menghindari itu biasanya saya mixkan dengan quote yang oke, yang memang menyemangati diri sendiri untuk tetap senang, tetap bahagia. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi jangan yang kemudian yang too much tadi, akhirnya kita seakan-akan kita menjadi orang yang paling wise di dunia, padahal kenyataannya belum seperti itu. Ya, yang balance gitu. Oke, saya nggak tahu ini sudah berapa menit saya ngobrol dengan teman-teman semuanya, tapi saya berharap karena saya juga melakukan komunikasi, saya pengen apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh. Tadi kan sudah ada akun Instagram saya, kalian boleh DM di sana. Insya Allah nanti saya akan jawab juga.
kita bisa melakukan diskusi di luar forum ini, ataupun ada pertanyaan yang lain juga boleh disampaikan di sana. Sampai ketemu di lain waktu, mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, atau mungkin ada salah tulis juga saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.